Presiden Jokowi menilai keberadaan rumah sakit dan berbagai fasilitas lainnya di IKN akan membuat ASN tambah percaya diri untuk pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun seperti apa proses perpindahan ASN ke IKN, kami akan membahasnya bersama dengan Aba Subagja, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Selamat siang, Pak Aba. Siang, Mbak Naila, apa kabar? Kabar baik, Pak Aba. Jadi informasi sebelumnya kan siapnya di Oktober nih ASN untuk pindah. Namun kemudian diundur pada Januari 2025. Sejumlah fasilitas dikatakan sudah siap untuk memindahkan ASN ke sana. Namun apa yang membuat akhirnya diundur jadi Januari, Pak Aba? Ya, makasih Mbak Naila. Jadi yang pertama bahwa pemindahan ASN ke IKN itu menjadi hal yang cukup penting dalam rangka mendukung pemerintahan. Jadi SDM-nya itu yang memang harus kita siapkan. Jadi persiapan SDM untuk pindah ke IKN itu tentunya juga harus didukung oleh ekosistemnya. Jadi sebetulnya ini bukan persoalan mundur dan maju, tapi ini adalah persoalan tahapan saja yang harus kita lalui, ya, tahapan yang harus kita lalui. Nah, salah satu tahapan itu mungkin Mbak Naila ini akan terkait dengan fasilitas dan kesiapan ASN. Baik secara kualifikasi maupun secara kompetensi yang akan pindah ke IKN. Dan perpindahan itu nanti juga akan tergantung kepada kesiapan hunian dan perkantoran. Nah, oleh sebab itu, tadi ada beberapa skenario yang selalu disiapkan oleh Pak Menteri Pan-RB terkait dengan pemindahan ini. Salah satunya adalah tadi berapa jumlah ASN yang pindah pertama kali nanti yang akan dilakukan secara bertahap, baik melalui prioritas 1, 2, dan 3 berdasarkan penapisan kelembagaannya. Jadi ini nanti kita akan tergantung kepada tahapan-tahapan hunian yang sudah disiapkan. Namun demikian bahwa nanti sesuai dengan arahan Pak Presiden dari Kemenpan RB sebagai Pokja SDM ya untuk pemindahan IKN ini, kita sudah siap secara data yang dibutuhkan untuk pemindahan ke sana, termasuk mempersiapkan calon-calon ASN dengan talenta-talenta digital yang baru. Nah, ini di tahun ini pun ASN kita juga sudah kita siapkan untuk itu. Nah, nantinya apabila ekosistem ini sudah disiapkan secara keseluruhan, maka nanti secara bertahap kita akan pindahkan ya sesuai dengan usulan dari kementerian lembaga yang jumlahnya disesuaikan dengan hunian. Karena nanti juga ada share office, kemudian juga bagi teman-teman yang tadi tidak membawa keluarga itu pun akan disiapkan secara tersendiri, tapi yang mereka pergi ke IKN bersama keluarga itu pun akan disiapkan fasilitas khusus gitu. Baik. Jadi ada beberapa prinsipnya yang sudah kita terapkan nanti. Gitu Mbak Naila ya. Baik, Pak Aba, jadi ini jika mundur, memang seperti apa nantinya mekanisme atau skenario perpindahan ASN-nya? Apakah sesuai dengan yang di skenario sebelumnya, sesuai dengan tahap pertama, atau akan ada perubahan lagi nantinya? Kalau secara skenario ini masih sama, cuma persoalan waktu saja. Jadi kita prioritaskan adalah sesuai dengan kelembagaan atau kementerian lembaga di era Pak Jokowi ya, karena skenarionya kan untuk kementerian lembaganya sesuai dengan yang ada saat ini. Kecuali nanti ada perubahan-perubahan yang lain. Tapi yang paling penting adalah prinsip pemindahan ASN ke IKN itu pertama bahwa ini seluruh ASN pusat atau pegawai pusat itu akan dipindahkan ke IKN secara bertahap. Nah, secara bertahap itu misalnya contoh kita sekarang yang sedang kita data ada 1.740 orang. Nah, mungkin itu dulu yang kita prioritaskan karena ini sesuai dengan tingkat hunian yang dibutuhkan. Yang kedua, skemanya dilakukan secara bertahap. Nah, ini pun kita mengikuti dari PUPR karena PUPR pun pembangunannya juga secara bertahap. Nah, setiap pegawai yang berkeluarga itu juga akan mendapatkan satu hunian, ya, satu hunian. Kemudian bagi yang belum keluarga nanti dia bisa akan sharing. Nah, itu makanya hitungannya itu 1.740. Nah, yang paling penting juga adalah kita juga sedang mendiskusikan kaitan dengan tunjangan khusus bagi teman-teman yang pindah ke IKN. Jadi agar mereka itu bisa termotivasi ke sana. Karena dengan pola kerja yang berbeda tentu juga membutuhkan SDM. Jadi persoalannya itu adalah persoalan tahapan saja.
Ya, Oke. karena nanti arahan Pak Presiden kalau ke sana tentunya infrastrukturnya juga harus sudah siap, airnya juga bisa memenuhi, kesehatan, Ya, pendidikan dan sebagainya itu bisa terpenuhi di IKN. Jadi ini baik. bukan persoalan maju mundur, kalau menurut kami ini adalah tahapan-tahapan yang harus Mhm. kita ikuti sesuai dengan ekosistem yang sudah Baik. disiapkan agar mereka itu bisa bekerja ya sesuai Ya, dengan visi misi pendirian dari IKN gitu. baik. Gitu Pak Mbak Abah, Naila itu yang paling penting kalau menurut saya. iya. Hari ini Presiden juga meresmikan rumah sakit di Hmm. IKN. Hal ini tentunya akan menambah kepercayaan diri para ASN ketika pindah ke IKN nantinya. Nah, selain itu terkait dengan ekosistem itu tadi, fasilitas apa lagi sih yang sedang disiapkan dan juga dimatangkan untuk nantinya rampung untuk para ASN ini, Pak Abah? Ya, jadi ini ada dua hal ya. Jadi yang pertama untuk individu ASN-nya, yang kedua adalah kaitan dengan fasilitas kerja, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk individunya sendiri kita sudah petakan kira-kira kompetensi apa, jabatan apa yang memang bisa mendukung IKN. Itu yang paling pertama ya. Sehingga nanti instansi-instansi itu kita minta untuk memetakan jenis jabatan apa yang bisa pindah ke IKN lebih dahulu. Jadi itu yang masuk prioritas satu. Yang kedua ada fasilitas. Yang pertama apa? Fasilitas bagi ASN yang bersangkutan. Jadi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan bagi mereka, termasuk fasilitas kesejahteraan. Ya, fasilitas kesejahteraan. Makanya sekarang sedang disiapkan Perpres perpindahan ASN ke IKN sebagai payung hukumnya. Fasilitas selanjutnya adalah terkait dengan fasilitas tempat kerja. Karena nanti kita akan ada share office ya di setiap Kemenko gitu ya. Sehingga ini nanti akan memudahkan koordinasi bagi setiap ASN yang akan pindah ke sana. Jadi ini harus komprehensif kalau menurut kami sehingga nanti ketika pindah ke sana itu memang dia suasana baru, kemudian juga kinerjanya juga bisa lebih meningkat dan pindah ke IKN itu prinsipnya bukan semata-mata pindah bekerja ya, tapi juga kita mentransfer ya budaya kerja baru, membangun Indonesia baru dalam berkinerja. Jadi aspek-aspek lain itu memang yang sangat butuh. Dan ini juga sudah seringkali dicontohkan oleh Pak Presiden, beliau berkantor di sana dan para menteri juga ke sana dan menikmati suasana di sana. Nah ini mungkin antusiasme dari anak-anak muda ini, Mbak Naila ini luar biasa sebetulnya untuk ke IKN gitu ya, karena mereka akan punya tantangan baru dengan sistem kerja yang baru yang luar biasa dengan smart government ya, dengan budaya kerja baru dan sebagainya. Dan ini akan mengubah saya pikir pola kerja ASN kita. Nah ini mudah-mudahan bisa membangun budaya kerja baru, peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, ya dalam kerangka tadi membangun Indonesia baru yang lebih baik di IKN, saya kira. Pola Begitu kerja Mbak yang Nila. berubah yang diharapkan seperti apa sih Pak nantinya untuk para ASN di IKN? Di IKN itu diharapkan tentunya pertama bahwa digital talent, apa namanya talenta-talenta baru itu bisa tumbuh di IKN. Termasuk juga ASN kita itu nanti di IKN harusnya akan lebih kompetitif. Karena pola kerjanya itu tentunya ini pun harus berbeda. Nah harapannya tadi ketika kita pindah ke IKN, tentunya ini akan merubah pola kerja, ya, sikap, perilaku dan sebagainya. Sehingga nanti kompetensi dan sebagainya pun di sini harus berkembang. Dan ini juga nantinya Mbak Naila, kita juga akan memberikan kesempatan. Ini juga harus bisa berdampak kepada teman-teman ya warga negara Indonesia se-Kalimantan. Ya, ini menjadi contoh lah untuk pertama pemerataan pembangunan, kemudian juga pemerataan karir. Karena kita pun di dalam sistem informasi memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah terbaik se-Kalimantan untuk bisa ikut mengabdi, baik melalui proses mutasi maupun melalui proses pengadaan CPNS tahun 2024. Jadi ini dampaknya juga ke masyarakat, ke ASN, diharapkan juga ini akan mengubah budaya dan juga ada transfer teknologi, transfer pengetahuan dan sebagainya, termasuk memberikan kesempatan karir yang lebih kompetitif nanti di IKN bagi teman-teman putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan. Yang dampaknya tentunya ke pelayanan publik kita, yang modernisasi sistem pola kerja dan sebagainya. Harapannya ini bisa
berdampak. Tapi yang lebih penting juga adalah terjadi proses efisiensi di dalam sistem kerja kita, ya termasuk berdampak mudah-mudahan ke penganggaran karena pola koordinasi kita nanti kalau di IKN kan masih di daerah dalam satu wilayah gitu. Oke, baik. Pak Abah, nah untuk tunjangan dan juga insentif dari para ASN yang pindah ke IKN ini juga sejauh ini masih dalam tahap pembahasan ya Pak? Ya, jadi kita Mbak Naila ada beberapa alternatif sesungguhnya ya. Pertama, apakah kita samakan dengan tunjangan kinerja teman-teman OIKN gitu. Kemudian apakah kita yang kedua akan memberikan tadi uang harian atau uang tambahan ketika dia penugasan di sana. Tapi kan ini yang kita dorong adalah mereka itu akan berpindah ya, bukan semata-mata penugasan. Yang ketiga atau sama dengan teman-teman di Provinsi Kalimantan, ya Provinsi Kalimantan. Atau kita samakan dengan tadi berapa sih yang diberikan untuk teman-teman yang bekerja di daerah 3T tapi misalnya paling tertinggi. Nah, proses ini kami sudah sampaikan ke Kementerian Keuangan, tinggal menunggu persetujuan prinsipnya ya. Karena memang mekanismenya ini akan diatur dalam Perpres sehingga nanti besarannya itu nanti kita akan tergantung kepada persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan. Nah, kalau itu sudah ada, nanti kami akan bahas tingkat antar kementerian gitu ya, antar kementerian termasuk nanti meminta izin prakarsa dari Bapak Presiden untuk persetujuan besarannya. Nah, saat ini posisinya itu rancangan Perpres untuk tunjangannya kami sedang meminta persetujuan dari Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kalau ini sudah terbit, kita akan melakukan percepatan untuk Perpresnya seiring dengan rencana perpindahan ASN ke IKN. Karena ini jadi instrumen juga Mbak Naila cukup penting sebagai motivasi bagi teman-teman, khususnya memang yang menjadi pionir-pionir ketika pindah ke ibu kota negara baru. Namun demikian pada prinsipnya kalau kita sudah masuk ke sana kan sebetulnya kita memang ya jadi pegawai biasa aja gitu ya. Cuman pola kerja yang berbeda dan sebagainya. Jadi termasuk penghasilan nanti akan sejalan dengan pola sistem penggajian, penghargaan dan pengakuan yang sedang kita bahas juga untuk teman-teman aparatur sipil negara seluruh Indonesia gitu. Baik, Pak Abah, dengan pergantian pemerintahan dan kabinet baru di Januari 2025, apakah bisa dipastikan memang semua ini yang sudah direncanakan tidak ada perubahan lagi atau akan seperti apa nantinya? Ya. Jadi yang pertama ada kemungkinan nanti kalau proses yang kami lakukan termasuk teman-teman di Pokja, kita mengikuti dulu kebijakan yang selama ini kita sudah jalankan. Termasuk kita memetakan ASN-ASN yang existing saat ini pada lembaga atau kementerian yang ada saat ini. Ya, kita kan nggak tahu nih tiba-tiba nanti apakah akan ada penambahan kementerian, lembaga kan gitu. Itu akan berdampak kepada hunian dan kantor ya. Sehingga nanti pemindahan ASN ini apakah nanti misalnya ada pemindahannya, ada arahan misalnya di Januari 2025 gitu ya. Kan kita nggak mungkin juga merubah dengan menambah bangunan atau kantor baru untuk kementerian lembaga yang baru. Maka kami akan kukuhkan dulu usulan kami itu adalah sesuai dengan skenario awal dulu supaya dia bisa terpenuhi gitu ya. Apakah nanti teman-teman ini dulu yang bekerja gitu ya atau memang ada yang masih di pusat. Nah, intinya tahapan-tahapan inilah yang secara bertahap, secara konsisten nanti kita lakukan. Nah, yang kedua adalah kita perlu melakukan nantinya penapisan ulang terhadap kelembagaan mana ya sesuai dengan tadi peran, tugas dan fungsi masing-masing. Ya, tentunya jadi misalnya nantinya sekarang akan ada penyesuaian lagi ya Pak ya. Ya. Tentunya nanti akan ada penyesuaian itu dulu sesuai nanti dengan kita lihat apakah ada penambahan kementerian baru atau sebagainya. Betul. Nantinya kita akan tunggu ya Pak Abah seperti apa mekanisme dan juga ekosistemnya para ASN ini siap untuk dipindahkan di Januari 2025 ke Ibu Kota Nusantara. Terima kasih Pak Abah Subagja, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB sudah bergabung di Metro siang kali ini. Selamat beraktivitas kembali.